Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Imam Syafi'i, ulama-ulama kita, ustadz dan keluarga besar, tim dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ustadz terima kasih atas doanya, jazakallahu khairan. Semoga begitu juga bagi beliau yang bertanya. Ustadz tanggal 3 Oktober yang lalu, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 5. Usia pernikahan kami 46 tahun. Usia pernikahan loh. Sejak muda, sekarang usia kami, saya jelang 70 dan suami 70. Kami berbeda latar belakang kehidupan dan frekuensi beribadah. Namun demikian suami saya punya toleransi yang luar biasa, memberi peluang saya beramal soleh dan ibadah dan hal-hal lain dalam agama sebebas-bebasnya. Suami saya hanya sholat saja, dimulai di usianya 60 tahun. Apakah saya mencintainya bukan karena Allah? Hatinya baik, kalaupun berbeda saya nggak mau berpisah. Usia tua dan cucu-cucu sudah beranjak dewasa. Demikian Ustadz, mohon bimbingannya. Yang pertama, semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, cinta kepada Allah itu kan sudah kita jelaskan, semua ini tentang motif. Tentang motif, tentang apa tujuan kita dan apa sebab kita mencintai dirinya. Semua tentang hal itu gitu loh. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah yang menyuruh kita mencintai mereka. Kan Allah mencintai kita orang-orang beriman. Suami kita beriman. Maka ketika mencintai dia, kita menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mencintai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bersikap baik dengan wali Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menjaga hubungan dan tidak memusuhi. Karena Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu lahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku tabuh genderang perang melawan dirinya. Lalu kita mencintai suami kita karena dia punya kriteria wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kriteria wali Allah kan ada dalam surat Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ayat 6263, ya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Suami kita beriman dan berusaha bertakwa. Maka ada kriteria wali Allah di dalam dirinya. Maka ketika kita mencintai suami kita, mencintai dirinya karena dia beriman dan bertakwa, maka itu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu adapun perbuatan baik suami kita, misalnya kan suamiku kok baik banget. Kalau dia baik
karena dia berusaha menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintahkan wastausu bin nisa'i khairan atau istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada istri, kepada wanita. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik dengan keluarganya dan aku yang terbaik dengan keluargaku. Maka sekali lagi, ini adalah semua cinta karena Allah SWT. Dan sebaliknya, ketika suami kita bermaksiat misalnya, la qadarallah ya, atau melakukan dosa atau kesalahan, maka otomatis ada kadar cinta yang turun gitu loh. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Jadi bukan yang awalnya misalnya cintanya 95%, itu begitu suami melakukan dosa, apalagi dosa besar atau kemaksiatan, itu nggak tetap 95%. Dia akan turun. Apakah hilang? Tergantung dosanya. Kalau dosanya kekufuran, lalu riddah, lalu keluar dari Islam, itu cinta karena Allahnya hilang. Tapi kalau dia melakukan dosa, tapi di sisi lain suami melakukan banyak juga kebaikan, amal soleh, ketakwaan, suami masih sholat, maka dia berkurang tapi nggak hilang. Lalu kalau suaminya taubatan nasuha, nanti cintanya balik lagi gitu loh. Jadi parameternya itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kan mengatakan alla yazid bil bir wa la yanqus bil jafa. Cinta karena Allah itu nggak bertambah karena kebaikan pribadi dan juga nggak berkurang karena sikap buruk secara pribadi. Karena semua diukur dengan neraca hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Itu hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan. Sebenarnya bisa dipahami, dibantu juga dengan motif-motif lain. Ya sama seperti orang yang mendekat, punya hubungan karena uang. Begitu uangnya nggak ada kan pergi dia. Nggak dekat lagi. Semakin uangnya banyak, semakin dekat dia. Semakin uangnya mulai nggak ada, semakin renggang. Kalau orang tuh dekat karena uang, begitu uang banyak kan di WA, disapa, ditemenin gitu loh. Begitu uang yang ada, udah. Bahkan kita hubungi susah nggak dijawab. Jadi itu tergantung motif, hadirin sekalian. Nah, suami yang sholat 5 waktu, insya Allah suami itu masuk ke dalam batas ketakwaan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan di level yang paling puncak atau level yang paling tinggi, dan hendaknya ditingkatkan terus. Bisa jadi suaminya masuk ke level muqtasid. Muqtasid itu apa sih? Di antara maknanya muqtasid itu orang yang hanya mengerjakan wajib-wajib aja gitu loh. Seperti sholat 5 waktu aja, puasa Ramadan aja, puasa Senin Kamis enggak, tanpa alasan syar'i. Sholat sunnah enggak, tanpa alasan syar'i. Maka itu masuk ke dalam ranah kesolehan dan kebaikan, tapi dalam kategori muqtasid, orang yang berhemat gitu loh, kalau bahasa simpel. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 32. Allah mengatakan faminhum dhalimun li nafsihi, di antara mereka ada orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun,
dan di antara mereka ada yang muktasid, yang hemat gitu loh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka ada yang mentalnya tuh mental berkompetisi dalam kebaikan, gitu. Bersegera dalam kebaikan, semangat dalam kebaikan. Ini tuh orang yang berusaha mengerjakan kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Itu maknanya. Jadi sabiqun bil khairat itu orang yang mengerjakan kewajiban dan mengerjakan hal-hal yang hukumnya sunnah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah karunia yang sangat besar. Jadi mungkin suami kita belum sampai sabiqun bil khairat, orang yang di level tinggi, di level atas, yang berusaha sapu bersih, berusaha mengerjakan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Tapi suami kita mungkin sudah masuk ke kriteria muqtasidun, yaitu orang yang ya setengah ya biasa-biasa aja lah gitu, biasa-biasa saja. Sebagaimana surat Fatir 32 tadi, faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap diri sendiri itu orang yang maksiat, nggak mengerjakan yang wajib, apalagi yang sunnah. Jadi tidak yang wajib, apalagi yang sunnah. Dan itu yang zalim gitu. Adapun yang hanya mengerjakan amalan sunnah, yang hanya mengerjakan amalan wajib, maka dia tidak dikatakan zalim, dia dikatakan muqtasid, dikatakan orang yang berhemat, dikatakan orang yang berhemat, gitulah dia. Jadi sekali lagi itu yang perlu kita camkan. Dan juga sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah dalam hadis Muslim, ada seseorang nanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau saya mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, itu walam azid ala dzalika syai'a, dan aku nggak ngerjakan selain itu, udah di situ aja aku deh. Aku nggak sholat duha, aku nggak sholat rawatib, aku nggak sholat tahajud, gitu loh. Aku nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa Emil Build, nggak puasa apapun. Pokoknya aku hanya puasa yang wajib, gitu. Aku hanya sholat yang wajib. Aku hanya mengerjakan yang wajib-wajib ain aja, gitu loh. Selebihnya enggak. Jadi pertanyaan orang-orang tuh zaman Nabi SAW unik-unik ya, gitu loh. Kalau kita pernah dengar ada orang nanya gitu nggak? Aku tuh hanya sholat 5 waktu aja, yang lain enggak, gitu loh. Nah pertanyaannya, a'adkhul jannah, bisa nggak aku masuk surga? Bisa nggak masuk surga? Nah gitu pertanyaannya. Bisa nggak aku masuk surga? Rif, gimana? Kalau ada orang nanya ke tempat gitu, kita sholat duha dulu? Enggak. Pokoknya mau 5 waktu aja. Jangan dong, enggak. Emang aku nggak bisa masuk surga kalau hanya sholat 5 waktu? Jawabannya apa? Apa? Oh,
bisa alamatnya. Hadirin Allah muliakan. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang orang ini, qala na'am, bisa gitu. Insya Allah masuk surga gitu. Jadi qala na'am, iya masuk. Jadi hanya sholat 5 waktu aja, hanya puasa aja, hanya bayar zakat gitu. Kalau punya uang hanya haji, udah sekali aja, udah nggak mau lebih gitu, udah cukup sekali. Bisa masuk surga nggak? Bisa, kata Nabi SAW. Itu loh. Jadi memang ada orang-orang kayak begitu dari zaman Nabi SAW ada. Nah mungkin suami kita sampai detik ini masuk kategori itu. Jadi ya banyak bersyukurlah. Kita berharap suami kita bisa naik kelas. Tapi kalau qadar Allah itu, atau kalau la qadar Allah nggak bisa, ya itu udah masuk batas minimum lah, masuk surga. Ya udah dipertahankan aja. Terus yang berikutnya ajak anak-anak, apalagi cucu-cucu udah mau dewasa. Kalau cucu-cucu mau dewasa kan anak-anak udah mau tua juga jangan-jangan nih. Nah, disupport melalui anak dan cucu gitu. Anak kalau doain orang tuanya kan, orang tuanya akan diangkat derajatnya sama Allah. Jadi anak-anak yang berperan lah kita dalam masalah ini. Allah ta'ala misal. Mungkin itu.